kabar Sobat Peci, Sobat pecinta Tosan Aji di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah episode ke-6 ya teman-teman. Kita sekarang saya hendak membahas kris saya yang ini. Ya, ini adalah kris pertama saya. Pertama kali memiliki kris adalah yang ini. Nanti pasti ada cerita-cerita di balik kris ini ya. Kris ini sudah saya miliki sejak tahun 2010. Berarti sudah 14 tahun lamanya semenjak saya memiliki dan mengkoleksi Tosan Aji atau kris. Berarti sudah 14 tahun teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas ini, silakan teman-teman bergabung ke grup WhatsApp pecinta Tosan Aji. Kita punya grup WhatsApp untuk komunitas peci supaya kita bisa saling ngobrol satu sama lain, supaya bisa lebih intensif mengenai info-info seputar Tosan Aji gitu. Dan juga jangan lupa kunjungi Tokopedia kita. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat dengan koleksi-koleksi kita, bisa kunjungi. Semuanya bisa dikunjungi di link di deskripsi video ini teman-teman ya. Sebelum ke pembahasan kris ini, saya ingin membahas tentang segmen freebies. Freebies yaitu gratisan. Jadi warangka ini gratis teman-teman ya. Cuman ini ada patah sedikit, mungkin bisa restorasi lagi. Tapi yang jelas ini warangkanya lawas teman-teman ya, ori lawas ya. Ini mungkin kalau panjang seperti ini mungkin masuknya Wanda Kesatrian kali ya. Jadi modelnya seperti ini, unik juga sih gitu. Biasanya kalau ya pengrajin warangka sekarang tuh Solo tuh ya standar aja, tapi ini punya bentuk yang khas gitu, yang tapi biasanya jadi biasanya gemuk di sini kan, tapi ini kayak syuk gitu, lebih panjang di sini gitu ininya. Nah ini pendoknya perak ya teman-teman ya, tapi peraknya udah retak-retak ya. Mungkin peraknya bisa dilebur atau dijual lagi, terserah. Tapi pokoknya ini warangkanya saya kasih gratis ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang berminat dengan warangka ini, silakan ketik di kolom komen, ketik aku mau sebanyak-banyaknya, lalu kirim screenshotnya ke WA saya teman-teman ya. Nanti yang paling banyak mengetik di komen aku mau, itu nanti yang akan saya menangkan. Oke teman-teman, sekali lagi ya, kondisi warangkanya seperti ini ya, lebih pelan ya. Ya, ini lubangnya begini. Mungkin peraknya bisa dilebur atau nanti mau kayunya aja mau diambil karena ini kayunya lawas atau gimana, terserah ya. Ini mungkin kayu apa ini ya? Ya, kayaknya sebenarnya ada patahan juga di sini ya. Ya sayang sih sebenarnya, kayunya bagus ya. Cuma entah kenapa barang-barang kayak gini kayak ditelantarkan aja gitu. Ini kalau model begini, model-model mungkin Cirebonan ya. Doknya ini model Cirebonan motifnya. Ukirannya juga sebenarnya lumayan tajam ya ukirannya ya, lumayan ngerawet ya. Sayang banget ya. Oke, kembali ke topik kita teman-teman. Ini kris ini. Jadi kris ini sudah saya miliki sejak tahun 2010. Jadi
tahun 2010 itu adalah pertama kali tuh saya mengoleksi Tosan Aji atau mengoleksi keris. Jadi di tahun 2010 itu saya tidak mendapat satu keris, tapi mendapat 3 keris sekaligus gitu ya teman-teman. Jadi 3 keris sekaligus. Jadi waktu itu saya berkunjung ke rumah teman saya. Jadi teman saya itu dia mengoleksi keris-keris sepuh gitu. Terus dia bilang dia mau ngutang sama saya. Waktu itu tahun 2010 dia mau ngutang sama saya 1,5 juta. Ya udah oke, saya kasih. Nanti saya lunasi beberapa bulan ke depan ya. Ya oke, saya kasih. Terus sampai beberapa bulan kemudian, tepatnya di hari ulang tahun saya, di bulan Mei, di hari ulang tahun saya itu bulan Mei. Terus ternyata saya bukan dibayar dengan uang gitu, tapi dibayar dengan keris. Jadi saya dikasih 3 keris waktu itu untuk membayar piutang saya gitu. Jadi yang pertama itu keris carubuk, yang kedua itu keris tilam upi yang saya pegang sekarang ini dapetnya tilam upi teman-teman. Nanti kita bahas lagi lebih jauh. Yang satu lagi itu patron tilam upi. Nah jadi waktu itu saya merasa, waduh ini kurang asem juga nih, masa hutang nggak dibayarnya pakai keris gitu. Padahal uang saya juga nggak, ya waktu itu lagi pas-pasan juga kan gitu kan, dibayarnya pakai keris gitu. Terus nah waktu itu kerisnya itu tiga-tiganya itu dalam keadaan kotor ya teman-teman ya. Jadi tuh nggak ada bentuknya sama sekali gitu. Jadi kerisnya itu dilapisin karat gitu. Jadi bayangin aja tuh kayak misalnya seperti potongan plat gitu yang kotor gitu, banyak diselimuti oleh karat lah pokoknya. Bentuknya nggak kelihatan, pamornya nggak kelihatan, pokoknya nggak kayak besi usang lah, pokoknya nggak jelek lah. Dan itu tidak diwarang ya. Itu keris sepuh itu, dia punya keris sepuh dia semuanya itu tidak diwarang. Saya lihat dia hanya keris Kamardikan punya dia yang dikasih warangan gitu. Nah jadi dikasih 3 keris, udah gitu kerisnya berkarat begitu lagi gitu. Tapi waktu itu dia kasih cerita lah, enggak ini bagus keris ini gitu, ini keris tua gitu, pokoknya gitu loh ngomongnya. Ini keris tua nih, ini keris bagus ini gini-gini gitulah, pokoknya gitulah. Ya udah, tapi akhirnya karena saya juga penasaran juga sama keris gitu ya, yang katanya tuh barang magis atau apalah, akhirnya saya ambil juga lah. Oke, akhirnya saya ambil itu tiga keris ya. Lalu setelah sampai rumah beberapa lama tuh, mungkin beberapa bulan itu kerisnya itu saya diamkan aja gitu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian saya mulai belajar gitu, baca-baca. Terus kemudian kebetulan di YouTube itu juga banyak informasi mengenai Tosan Aji gitu. Saya mulai, rupanya keris itu harus diwarangin supaya bagus apa segala macam. Lalu saya beli cairan warangan sendiri, saya mencoba warangin sendiri, nggak berhasil gitu. Akhirnya minta sama tukang warangan, nah baru berhasil. Setelah diwarangin, baru setelah itu saya bawa ketiga keris itu, saya bawa ke museum. Waktu itu ke Museum TMI ya. Museum TMI itu di Taman Mini Indonesia Indah ya. Ke Museum Keris TMI. Nah, 3 keris itu ternyata oleh kuratornya di Tangguh. Yang satu itu Segalu, yang satu lagi di Tangguh Madura. Yang ini di Tangguh Madura. Yang satu lagi di Tangguh yang patron tilam upi itu Mataram gitu. Jadi yang Segalu itu malah abad 15 ya kalau nggak salah ya. Dia di Tangguhnya udah abad 15 gitu. Di Tangguh abad 15. Emang besinya itu berserat sekali ya, tapi udah tipis banget ya. Tapi di Tangguh abad 15. Wah, saya nggak nyangka di situ ya. Ternyata ada ya barang-barang artefak kuno ya yang berusia ratusan tahun gitu, yang dimiliki oleh teman saya itu, dan sekarang masih bisa saya miliki gitu.
masih bisa kita pegang dengan nyata fisiknya sampai sekarang gitu. Nggak nyangka aja ternyata kris yang dikasih teman saya itu ternyata artefak bersejarah gitu. Jadi dari situ, sejak itulah awalnya saya mulai belajar tentang Tosan Aji dan keris. Jadi dari situ mulai saya ketularan nih hobi teman saya itu, yaitu Tosan Aji gitu. Nah ini teman-teman ya, kita bahas warangka dulu ya. Ini warangkanya seperti ini. Ini handle-nya garap alus super ya teman-teman ya. Ini mungkin kayunya kemuning atau apa ya, tapi ini merah sebenarnya ini. Warna merah ya. Nah ini halus banget ya sebenarnya garapannya ya, handle-nya ini. Nah mungkin segini ya. Nah ini warangkanya kayu asam, seratnya ke atas. Lalu ini juga kayu asam semua sampai bawah ya. Ya. Untuk warangka sebenarnya saya suka variasi teman-teman ya. Saya suka ada yang misalnya saya mau punya beberapa keris gitu, ada yang saya pakai pendok, tapi ada yang saya polos kayak begini aja. Jadi saya suka juga gitu, jadi nggak bosan gitu melihatnya. Karena nggak mungkin juga kalau semuanya pakai pendok itu kan bosan juga gitu. Jadi kalau variasi lebih bagus, kayaknya ada yang polos begini dari atas sampai bawah, terus ada yang pakai pendok, ada juga yang iras, ada juga yang, tapi kalau ini bukan iras ya, ini sambungan ya, sayang sekali ya. Kalau bisa sih iras nih gitu ya, tapi seratnya saya suka sih ini, seratnya ini bagus ya, rapi ya. Ini bukan warangka aslinya ya teman-teman ya, warangka aslinya tuh udah kurang bagus lah saya nilai. Ini handle-nya begini aja udah bagus lah. Ya, garap halus ya. Saya kasih handle yang bagus, saya warangkai dengan warangka yang bagus ya. Nah untuk bilahannya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini full seperti ini. Ya. Ya. Seperti ini ya, full ya. Ini dapurnya tilam upih teman-teman ya. Nah ini kalian jelas ya. Dapurnya tilam upih ya. Nah fokus ya. Nah bilangnya seperti ini ya. Nikel alisnya seperti ini ya. Lalu baliknya seperti ini ya. Ini ada yang bilang keris saya biasa gitu, tapi kalau menurut saya ini tempaannya matang ya teman-teman ya. Mungkin biasa lah, ini ditangguh oleh Museum TNI, itu ditangguh Madura ya. Tapi ada yang bilang juga, teman saya bilang enggak, ini salah, bukan Madura, ini tangguhnya Tuban gitu. Karena Tuban itu kan banyak keris-keris lurus ya, mungkin jadi pendapat orang tuh banyak cenderung mengatakan kalau keris lurus tuh banyak yang Tuban ya. Ya ini seratnya nggak ada yang putus ya teman-teman ya, di pijitan dan ini juga nggak putus ya, serat pamornya gitu ya, di pijitannya dan tikel alisnya nggak putus ya. Ini pamornya Pandita Bala Pandita ya. Ini pamornya berupa garis-garis lurus sampai sini, lalu tapi nanti sampai di sininya itu dia muter ke bawah gitu. Di sini ya, dia muter ke bawah gitu ya. Gitu.
sini juga ya. Nama pamornya itu Pandita Bala Pandita. Ya nanti dia gas-gas lurus terus dia muter ke bawah ke muter di atas gitu, muter kembali ke bawah gitu ya. Ya pamor keabu-abuan ya, tidak ngejreng banget ya, keabu-abuan ya. Kalau yang di gonjonya ini ada pamor Mas Kumambang ya. Dia lurus seperti ini ya. Nah nih gonjonya pamor Mas Kumambang ya. Nah, seperti ini ya. Ini walaupun sudah tua tapi bilanya masih tebal ya teman-teman ya. Ya ini tantingannya dibilang ringan juga enggak, tapi masih kokoh gitu loh, untuk masih agak ringkih tapi masih kokoh juga lah gitu pantingannya gitu. Pamor Pandita Bala Pandita itu artinya adalah bertuanya angsar, atau maknanya itu adalah yaitu pendeta dengan sepasukan pendeta gitu ya. Artinya dia adalah bermakna orang yang ingin menggeluti dunia kerohanian lah, kira-kira seperti itu. Ya bayangin aja pendeta dengan sepasukan pendeta. Jadi pamor ini khusus untuk orang-orang yang ingin menggeluti dunia kerohanian dan ingin meninggalkan keduniawian ya. Bagi saya keduniawian itu bukan berarti meninggalkan segala bentuk kebutuhan duniawi kita gitu. Tapi melakukan sesuatu kenikmatan duniawi yang sifatnya lebih langgeng dibanding kenikmatan duniawi yang sifatnya semu gitu. Kenikmatan duniawi yang sifatnya semu itu seperti apa ya? Misalnya narkoba lah. Narkoba itu kan ada kenikmatan juga kan. Nah, tapi kan itu kenikmatan duniawi yang semu gitu. Ya. Karena kenikmatannya hanya sesaat, tapi kenikmatannya itu tidak langgeng. Tidak langgeng itu dalam artinya nanti kita bisa sakit, kita tidak bisa jernih dalam berpikir, tidak bisa lancar dalam beraktivitas. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tapi mungkin di zaman dulu, mungkin yang dimaksud dengan kependetaan zaman dulu itu adalah benar-benar meninggalkan duniawian ya. Entahlah, saya menangkapnya seperti itu ya. Karena dulu itu kan sebelum ada agama Islam itu kan kita kan agamanya Hindu Buddha ya, yang berarti agamanya itu memiliki sistem kependetaan ya. Ya nanti teman-teman koreksi saya aja di bawah di kolom komen kalau saya ada yang salah ya teman-teman ya. Ya saya sangat suka sekali ya walaupun ini sudah dibersihkan teman-teman ya. Sudah berkali-kali juga diwarangin gitu, tapi pori-porinya saya sukanya itu pori-pori serat-serat lipatannya tuh masih kelihatan ya gitu, masih kelihatan gitu. Saya suka sekali ya, ori gitu kesannya gitu ya. Bukan kesannya ori, memang ori ya. Oh ya, yang keris saya ada 3 kalau tadi saya ceritakan ya. Yang 2 lagi udah saya jual teman-teman ya. Udah saya mahari ya. Saya dimahari orang ternyata gitu. Jadi hanya tinggal yang ini gitu. Nah, kenapa yang 2 itu saya jual atau saya maharkan? Karena pertimbangannya ini kan lebih tebal nih. Yang paling tebal ini yang masih bagus, masih tebal bilahnya nih. Nah, karena bilahnya masih tebal jadi saya simpan nih. Nah, yang itu yang 2 lagi karena ada yang memaharkan dan juga bilahnya tipis, ya saya makan aja gitu. Karena bilahnya juga udah tipis kan gitu. Karena pertimbangannya saya masih punya yang satu ini, jadi yang satu ini yang saya pegang, yang 2 lagi yang saya makan gitu. Bukan berarti yang saya makan itu jelek ya teman-teman, jangan salah paham ya. Nanti takutnya ada pembeli saya yang nonton di sini, wah ini ternyata gini ya, enggak kayak gitu ya. Keris yang saya makan tuh bagus ya. Yang ini yang karena ini masih tebal, ini yang masih saya tahan lah, saya pegang lah. Jadi nggak kenang-kenangan lah buat saya, barang kesukaan saya lah ya.
Ini belanya masih tebal, jadi saya pegang sampai sekarang. Nah, gitu. Anggap aja barang kenang-kenangan lah teman-teman ya. Gitu, barang kesukaan atau barang kenang-kenangan lah. Nanti mungkin warangkanya mau saya upgrade lagi ya. Mungkin nanti saya mau kasih pendok atau gimana gitu. Oke, sekian teman-teman obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman selalu berbahagia dan semoga semua makhluk di muka bumi ini berbahagia. Terima kasih teman-teman telah menyimak video saya. Please comment, subscribe, dan like. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.